Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pengurus Masjid Jami Al-Hidayah yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat kelak. Imam, para alim ulama, para asatid wal asatijah, para orang tua, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang duduk di Masjid Al-Hidayah maupun yang mengikuti melalui media di mana saja berada, rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah agung, anugerah besar yang pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Anugerah apakah itu? Anugerah berupa hidayatut taufik. Dengan anugerah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kepada kita untuk bangun di keheningan malam, salat tahajud, salat sunnah yang lainnya, dan kita melaksanakan syahur. Kemudian usai sahur kita mensucikan diri dengan berwudu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki kita, melanggangkan kedua belah tangan kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kekuatan, kesabaran untuk memperpanjang iktikaf kita, dan kita melaksanakan satu kewajiban lagi, yang kewajiban keparduannya melebihi keparduan dan kewajiban yang diwajibkan dan dipardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu thalabul ilmi. Bahkan lebih jauh daripada itu, bahwa thalabul ilmi kita yaitu pelajaran tauhid, pelajaran akidah, pelajaran iman, pelajaran yakin, pelajaran ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kali dan utama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap hambanya. Dan ini diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 124.000 nabi dan rasul, tidak ada satu nabi dan rasul pun yang tidak diawali tarbiyahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka para nabi dan para rasul, kecuali awal tarbiyah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang tauhid, tentang akidah, tentang yakin, tentang iman, dan tentang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam, sengaja Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan malaikat Jibril alaihissalam. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangan suci, tangan mulia Allah subhanahu wa ta'ala membentuk makhluk yang bernama Adam, Abul Bashar, ayah daripada seluruh umat manusia termasuk kita. Jadi satu-satunya makhluk yang mendapat sentuhan langsung dari tangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah makhluk yang bernama manusia. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala sempurna membentuk Adam alaihissalam, Allah letakkan dua mata, Allah letakkan dua telinga, Allah letakkan hidung, Allah letakkan bibir, Allah letakkan gigi, Allah letakkan lisan, Allah letakkan tangan, Allah letakkan kaki. Malaikat Jibril paham, ketika engkau ya Rabb letakkan mata, pasti ini untuk melihat. Ketika engkau letakkan dua belah telinga pada badan manusia, pasti ini untuk mendengar. Ketika engkau letakkan hidung, pasti untuk bernapas, untuk mencium setiap wangi dan bau. Ketika letakkan bibir untuk berbicara, letakkan gigi untuk menggigit, letakkan lisan, lidah untuk merasa. Engkau letakkan tangan, ya Rabb aku faham untuk bekerja, letakkan kaki, aku faham untuk berjalan, bahkan untuk berlari. Akan tetapi ketika malaikat Jibril dimintakan untuk memberikan sepotong daging, kemudian diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah menggantungkan dalam rongga dada, malaikat Jibril bungkam 1000 bahasa. Yang terpaksa malaikat Jibril harus bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mahada lima ya Allah, apa ini dan untuk apa? Engkau letakkan mata, aku faham. Engkau letakkan telinga, aku faham untuk mendengar, semua aku faham. Tapi yang satu ini aku tidak faham. Allah menjawab, hada al-qalb. Wahai Jibril, ini yang disebut dengan hati. Kemudian kenapa engkau bikin hati dan engkau gantungkan dalam rongga dada Adam alaihissalam? Dalam rongga dada nanti akan menjadi juga ini ada dalam rongga-rongga setiap umat manusia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hadali, ini adalah tempat bersemayam aku. Jadi Allah letakkan hati dalam rongga Adam alaihissalam, termasuk dalam rongga dada kita pada saat ini, bukan untuk yang lain-lain, akan tetapi untuk bersemayamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baru Adam alaihissalam paham ketika sujud 300 tahun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, kenapa wahai Adam, kenapa wahai Jibril engkau sujud lama-lama di hadapanku 300 tahun? Begitu. Malaikat Jibril menjawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb, bagaimana aku tidak syukur, tidak sujud di hadapan engkau? Engkau telah ciptakan aku sedemikian gagah perkasanya. Engkau telah berikan postur tubuh kepada aku bagaimana gagah perkasanya. Kalau aku berdiri di bumi, kepalaku berada di ujung 7 lapis langit sana. Engkau anugerahkan 600 sayap, 300 sayap sebelah kanan, 300 sayap sebelah kiri. Manakala 2 sayap aku kepakan, maka ia akan terbang mengalahkan kecepatan cahaya, hatta intaha ilal jannatil ma'wa, sehingga akan sampai ke surga ma'wa. Entah di mana itu surga ma'wa, saking tinggi dan cepatnya sehingga dalam satu kepakan bisa sampai ke sana. Bagaimana aku tidak sujud 300 tahun di hadapan engkau? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Jibril, akan aku ciptakan satu makhluk yang jauh lebih sempurna ketimbang penciptaan engkau, yang jauh lebih mulia ketimbang kemuliaan engkau. Maka malaikat Jibril terkaget-kaget.
Ternyata Allah akan menciptakan makhluk yang lebih sempurna. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan makhluk yang lebih mulia dari Jibril alaihissalam. Bangkit Jibril alaihissalam, makhluk apakah itu? Jawaban Allah, al-insan, makhluk yang bernama kita, manusia. Oleh karenanya malaikat Jibril tidak heran ketika awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam minta sekerat daging digantungkan dalam rongga dada. Itu apa? Allah jawab, itu hati, al-qalb. Untuk apa? Tempat bersemayam aku. Bagaimana kalau dalam hati kita tidak ada Allah? Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka punya hati tapi dalam hatinya tidak ada keagungan, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan Allah tidak ada. Mereka punya mata, tapi matanya tidak mampu melihat di balik apa yang ia lihat. Mereka punya telinga, akan tetapi telinganya tidak mampu menembus dari apa yang ia dengar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu tidak ubahnya seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah, bal hum adall, lebih sesat daripada binatang. Kalau kita coba binatang itu kita hitung, ada apa ya? Ada ayam, ada kambing, ada apa lagi? Ada anjing. Anjing binatang bukan, Pak? Ada babi ke sana. Jadi artinya ayat ini, kalau kita tidak menjadikan hati kita tempat bersemayamnya Allah subhanahu wa ta'ala, tempat di mana ada keagungan Allah, ada kebesaran Allah, ada kemuliaan Allah, dalam pandangan kita tidak mampu menembus dari apa yang kita pandang. Dari pendengaran kita tidak mampu menembus dari apa yang kita dengar. Padahal kita datang ke alam dunia tidak punya mata, awalnya tidak punya mata, awalnya tidak punya telinga. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu tidak ubahnya seperti binatang, artinya seperti ayam, artinya seperti kambing, artinya seperti anjing, artinya seperti babi. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu iman, ilmu yakin, ilmu makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi ilmu yang paling penting, ilmu yang pertama kali dan utama kali harus kita pelajari dan harus kita yakini. Abah ingin mengawali dari awal pelajaran Abah di sini 1 bulan 1 kali. Tapi kita ingin memiliki iman yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada para nabi dan kepada para rasul. Imam Ghazali, Hujjatul Islam, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang paling masyhur, yang beliau susun, beliau garang, beliau menyampaikan ilmu itu hanya ada 3. Yang pertama al-ilmu bidatillah, yang kedua al-ilmu bisifatillah, dan yang ketiga al-ilmu biaf'alillah. Semua ilmu dulu, sekarang, dan yang akan datang sampai hari kiamat nanti, semuanya bersumber daripada ketiga ilmu tersebut.
ilmu bi sifatillah, al ilmu bi zatillah, al ilmu bi sifatillah, al ilmu bi af'alillah. Jadi kalau ada orang mencari ilmu kemudian tidak diawali ilmunya dengan al ilmu bizatillah, dengan al ilmu bisifatillah, dengan al ilmu biaf'alillah, maka ia akan sesat. Ia akan mengklaim bahwa ilmunya ilmu dia, dan hari ini di mana-mana bahkan ustadz mengklaim ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ilmunya dia, padahal 14,5 abad yang silam diulang-ulang ayatnya dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan ilmu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah. Tidak aku berikan kepada kalian dari ilmu kecuali hanya sedikit saja. Maha suci Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami illa ma'alam tanah, illa istisna, kecuali ilmu yang kau berikan kepada kami. Diklaim ilmu aku karena ia tidak belajar pelajaran ilmunya diawali dengan ilmu tauhid terlebih dahulu. Kemudian setelah mengetahui bahwa al ilmu bizatillah, al ilmu bisifatillah, al ilmu biaf'alillah, bahwa ilmu ini adalah ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu yakin, ilmu iman, ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bahwa semua ilmu bersumber daripada ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu yakin, ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sampai kita bisa mempelajari, meyakini ilmu tauhid, ilmu yakin, ilmu iman, ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mengawali pelajaran kita dari apa yang berangkat dari al ilmu bidzatillah, bisifatillah, biaf'alillah, yaitu berdasarkan akidah ahlu sunnah wal jamaah bahwa ilmu tauhid, ilmu akidah itu terbagi kepada 3 bagian. Tolong perhatikan baik-baik, Abah hanya ingin mengulangi saja. Yang pertama, akidah itu bagian yang pertama namanya akidah Jabariyah. Bagian yang kedua adalah akidah Qadariyah, dan bagian yang ketiga adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Akidah Jabariyah, akidah yang hanya menjandarkan kepada hakikat saja, terputus dengan syariat, terputus dengan asbab, karena ia tahu bahwa setiap perjalanan makhluk, perjalanan di dalamnya manusia itu diskenario oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kebaikannya maupun keburukannya. Ngapain kita harus melakukan sesuatu? Tunggu saja takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Kita nggak usah berbuat apa-apa. Keyakinan semacam ini disebutnya keyakinan, atau akidah semacam ini disebutnya akidah Jabariyah. Yang kedua, akidah Qadariyah.
Akidah Qadariyah sebaliknya, hanya syariat saja, hanya asbab saja, terputus dengan hakikat. Kalau saya tidak bekerja, tidak punya gaji. Kalau saya tidak bertani, tidak punya sayur, tidak punya beras. Kalau saya tidak ngojek, nggak punya duit. Kalau saya tidak buka warung, tidak makan. Ini akidah Qadariyah, sebaliknya daripada akidah Jabariyah. Nanti kita ada di mana yang bisa jawab masing-masing. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu akidah ahlu sunnah wal jamaah. Apakah akidah ahlu sunnah wal jamaah itu? Akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah akidahnya seseorang yang menggabungkan antara hakikat dan syariat, mensinergikan antara hakikat dan syariat, menggabungkan antara hakikat dan syariat. Ia melakukan syariat seperti sholat, melakukan syariat seperti puasa, melakukan syariat dalam muamalah, melakukan syariat dalam segala hal sesuai dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Orang yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah, akan tetapi ketika berhasil, ia tidak mengakui bahwa itu adalah hasil daripada dirinya, akan tetapi hakikatnya adalah Allah. Karena manusia la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sikap mental akhlak akidah ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana kalau ia telah berusaha kemudian ia tidak berhasil? Ia usaha kemudian tidak berhasil. Sikap mental akhlak ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah. Siapa yang disalahkan? Berintrospeksi kepada dirinya. Barangkali ada syariat yang tertinggal, atau semua syariat sudah dilakukan. Barangkali ada maksiat yang dilakukan yang menghalangi terhadap berhasilnya itu. Maka ia kembalikan kepada dirinya sendiri, kemudian ia ulang lagi, sehingga sampai kepada berhasil. Ini sikap mental mereka yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Akidah ahlu sunnah wal jamaah dibagi kepada dua bagian. Yang pertama yang disebut dengan akidah uluhiyah atau ilahiyah. Yang kedua akidah yang disebut dengan nubuwiyah atau nabawiyah. Akidah ilahiyah terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama yang wajib pada Allah, yang kedua yang mustahil pada Allah, yang ketiga yang jaiz pada Allah. Yang wajib pada Allah jumlahnya ada 20. Yang mustahil pada Allah jumlahnya ada 20 karena kebalikan daripada yang wajib. Yang jaiz pada Allah jumlahnya ada 1. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz, jumlahnya 41. Yang kedua, akidah ahlus sunnah wal jamaah itu adalah akidah nubuwiyah atau nabawiyah. Akidah nabawiyah sama, ada 3 yang wajib pada Nabi dan para Rasul, yang mustahil pada Nabi dan para Rasul, dan yang ketiga yang jaiz pada para Nabi dan para Rasul. Yang wajib yang ada pada para Nabi dan para Rasul jumlahnya ada 4. Yang mustahil sama ada jumlahnya ada 4 karena kebalikannya, yang jaiz jumlahnya ada 1. Yang wajib 4, yang mustahil 4, yang jaiz 4, jumlahnya 9.
41 akidah uluhiyah, 9 akidah nubuwiyah atau nabawiyah, digabung menjadi 50. 41 tambah 9 sama dengan 50. Ulama tauhid menamakan ini disebut dengan aqidatul khamsin. Akidah 50 bahasa Indonesianya. Apakah aqidatul khamsin itu? Aqidatul khamsin adalah akidah yang manakala dipelajari, manakala diyakini, akan dapat menyempurnakan iman kita kepada Allah dan iman kita kepada para nabi dan iman kita kepada para rasul. Karena sempurnanya iman seseorang apabila sempurna iman kepada Allah dan sempurna iman kepada para nabi dan para rasul. Kalau sudah sempurna iman kepada Allah, sempurna iman kepada nabi dan kepada rasul, tiket masuk surga dia sudah pegang. Jadi kita duduk di sini ini untuk mendapatkan apa? Tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Kalau orang ingin mendapatkan iman yang sempurna kepada Allah, iman yang sempurna kepada para nabi dan kepada para rasul, sebagai tiket masuk surganya kita nanti di alam akhirat, maka wajib harus mempelajari ilmu tauhid, mempelajari aqidatul khamsin itu. Jadi kalau orang ingin mendapatkan kesempurnaan iman kepada Allah, kesempurnaan iman kepada para nabi, kepada para rasul, kemudian ia tidak mempelajari aqidatul khamsin, nonsen. Dia punya akidah yang sempurna kepada Allah, iman yakin yang sempurna kepada Allah, ma'rifat yang sempurna kepada Allah, akidah iman yakin dan ma'rifat yang sempurna kepada para nabi dan kepada para rasul. Oleh karenanya mempelajari ilmu ini, duduk yang semacam ini menjadi lebih penting daripada duduk di majelis-majelis yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentu bertanya, apakah sifat Allah Subhanahu wa taala hanya 20? Jawabannya tentu tidak. Jumlah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala banyak. Saking banyaknya tidak ada makhluk yang mengetahui terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hanya zat Allah Subhanahu wa taala sendiri. Atuh kenapa yang wajib kita pelajari hanya 20? Yang wajib kita pelajari hanya 20. Ini kita harus tahu. Ulama tauhid telah berijtihad. Ijtihad itu di dalam ilmu usul fikih istifragul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin wastinbatu minal kitabi was sunnah. Telah mengerahkan segala kemampuan ilmunya, melihat Al-Quran, melihat Al-Hadis, sehingga manakala umat manusia meyakini terhadap 20 sifat yang ia pelajari daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan sampai kepada kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bertanya lagi, apakah sifat-sifat yang ada pada nabi, pada para rasul jumlahnya hanya ada 4? Jawabannya tidak. Sifat mulia para nabi, para rasul itu banyak. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak. Bahkan Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah bersumpah, Allah mentaki, aku bersumpah kata Allah, qad sungguh-sungguh karena telah ada lakum buat kamu sekalian fi rasulillah, dalam di rasul uswah hasanah, contoh yang artinya banyak. Sifat-sifat terpuji daripada para nabi dan para rasul. Akan tetapi dengan ijtihad para ulama tauhid, manakala kita mempelajari kemudian meyakini
daripada 4 sifat pokok yang ada pada para nabi dan yang ada pada para rasul, maka akan sampai kepada keyakinan yang sempurna kepada para nabi dan kepada para rasul. Subhanallah. Jadi ini ringan sekali, mudah sekali untuk kita pelajari. Yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala jumlahnya ada 20. Yang pertama, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, yang terakhir mutakalliman. Yang 20 dibagi kepada 4 bagian. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah jumlahnya ada 1, wujud saja. Sifat salbiyah jumlahnya ada 5, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Dan ma'ani jumlahnya ada 7, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Dan ma'nawiyah jumlahnya sama, ada 7, qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Insyaallah semuanya sudah hafal. Yang belum kita mendalami setiap satu persatu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang 20, dan yang bagiannya adalah yang disebut yang pertama sifat nafsiyah. Apa sifat nafsiyah itu? Yaitu sifat yang wajib kita pelajari dan kita yakini, sifat yang pertama dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat nafsiyah berdasarkan definisi ta'rif yang dibuat oleh para ulama. Jadi an-nafsiyatu hiyal halu al-wajibatu lijati ghair mu'allalin bi illatin. Jadi sifat nafsiyah itu adalah sifat yang pasti tetap ada pada satu zat, ada satu maujud, selama zat itu ada. Yang adanya sifat nafsiyah itu bighairi mu'allilin bi illatin, dengan tidak memakai asbab, tidak memakai pelantara. Jadi sifat wujud itu satu sifat yang ada pada zat, menyatunya sifat itu antara wujud dengan zat seperti menyatunya antara manis dengan gulanya, antara asin dengan garamnya. Dan bedanya sifat nafsiyah itu adanya tidak diadakan oleh yang lain, akan tetapi adanya tanpa asbab, dia adanya dengan sendirinya. Agak susah sedikit wayahnya, ini namanya ilmu tauhid. Itu yang disebut dengan sifat nafsiyah, yaitu sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk sampai kepada secara ilmiah bahwa sifat wujud itu adalah yang disebut dengan sifat nafsiyah, sifat yang harus ada pada zat, dan sifat yang ada pada zat itu tidak melalui asbab, tidak melalui yang lain, tapi adanya berdiri sendiri. Maka untuk itu wujud terbagi kepada 3 bagian. Tolong perhatikan baik-baik. Yang pertama, wujud itu ada yang disebut dengan wujud idopi. Ini bahasanya bahasa tauhid. Yang kedua, wujud itu ada yang disebut dengan wujud aridi. Dan yang ketiga, wujud itu ada yang disebut dengan wujud hakiki. Apakah wujud idofi itu wujudnya sesuatu bersandar
kepada wujudnya yang lain. Seperti malam itu ada, tapi ia bisa dikatakan malam karena ada siang, dan sama ada dia dikatakan siang karena ada malam. Jadi wujudnya sesuatu bersandar kepada wujudnya yang lain. Ini juga wujud. Seperti wujudnya seorang laki-laki bersandar kepada wujudnya ada perempuan. Sama ada dengan wujudnya perempuan bersandar kepada adanya laki-laki. Tidak dikatakan laki-laki kalau tidak ada perempuan. Sebaliknya tidak ada perempuan kalau tidak ada laki-laki. Perempuan ada, laki-laki ada, itu juga wujud, tapi wujudnya bersandar kepada yang lain. Dan seterusnya. Ini temuan ilmiah. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan wujud aridi. Apakah wujud aridi itu? Wujud aridi, wujudnya sesuatu karena diwujudkan. Dia tidak akan pernah ada, tidak akan pernah wujud kalau tidak ada yang mewujudkan. Segala sesuatu yang wujud dan yang wujudnya diwujudkan oleh yang lain, itu namanya wujud aridi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah wujud hakiki. Apakah wujud hakiki itu? Wujudnya hakiki itu sesuatu yang tidak bersandar kepada yang lain. Wujudnya ia atas zatnya sendiri, tidak membutuhkan pihak yang mengadakan. Adanya dengan zatnya sendiri, wujudnya dengan zatnya sendiri, tidak ada bagian, tidak ada kekuatan yang dapat mewujudkan ia kecuali ia wujudnya berdiri sendiri. Ini yang disebut dengan wujud hakiki. Wujud hakiki itu adalah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wujud hakiki ini wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahasa Arab wujud itu bahasa Indonesianya adalah ada. Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum bahasa ada, Allah sudah ada. Sebelum bahasa ada itu ada, Allah sudah ada. Besok kata-kata ada dan kata-kata tiada itu akan tidak ada. Allah masih ada. Ini hakikinya wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakan tentang wujud hidupi, tentang wujud aridi, itu semuanya kerja Allah yang disebut dengan al-ilmu bi'af'alillah. Laki-laki itu ada, perempuan itu ada, itu kerjanya siapa? Kerjanya siapa? Kerjanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan umat manusia ini berpasang-pasangan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Begitu aku ciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Siapa yang ciptakan? Allah. Jadi Allah itu Subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan segala apa yang ada. Ini bagian yang harus kita yakini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wujud. Tapi cukup sampai di situ? Tidak, ini hanya temuan ilmiah.
temuan akal kita. Karena di dalam pelajaran ilmu tauhid, ketika kita masuk kepada untuk mempelajari dan meyakini ilmu daripada tauhid, maka kita akan bacakan sebentar kaidah untuk dapat memantapkan bagaimana tauhid kita kepada sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Wa yajibu ala kulli mukallafin ayya'taqida wa ayya'rifa bi annallaha wujudun. Wa yajibu, dan wajib, ala mukallafin, kepada orang mukallaf. Ketika ada kata-kata wajib di dalam pembahasan ilmu tauhid, pastikan bahwa makna wajib di situ ada dua. Makna yang pertama indal akli, makna yang kedua indah syar'i. Jadi wajib kepada manusia menurut akalnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, menurut akalnya Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Akal tidak mengerti kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak wujud. Itu kata akal. Dan kata akal, tidak mungkin sesuatu ada itu kalau tidak diadakan. Dan kata akal, pasti yang mengadakan itu adalah sesuatu zat yang maha kuat, yang maha hebat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal boriji kita menemukan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang menciptakan segala sesuatu yang wujud. Jadi wujudnya segala sesuatu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah wujud idopi atau wujud aridi? Wujud idopi, wujud aridi, semuanya itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan apa? Akal kita. Karena kita tidak sempurna iman kita kalau kita tidak menggunakan akal. Maka yang kedua, wajib menurut syar'i. Jadi tidak cukup kita temuan akal, tidak cukup. Harus ada legalitas yang memperkuat terhadap temuan akal, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah Subhanahu wa taala nanti ketemunya di patokan makrifat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul marrabbus samawati wal ardi." Ucapkan oleh kamu, siapa Rabb 7 lapis langit dan 7 lapis bumi? Jawabannya pasti Qul Allah. Katakan oleh kamu pasti Allah. Ada lagi ayat lain, man khalaqas samawati wal ardo. Dulu pelajaran kita di sekolah madrasah ibtidaiyah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardo wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan 7 lapis langit, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis bumi. Kemudian siapa mukallaf itu? Mukallaf itu adalah Islam. Yang kedua adalah baligh. Baligh itu wanita sudah sampai usia lebih daripada 9 tahun, laki-laki usia lebih daripada 15 tahun. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Kemudian yang keempat adalah tidak terkena penyakit, apakah tuna rungu atau tuna wicara. Untuk mereka yang tuna rungu dan tuna wicara tidak termasuk mukallaf. Yang terakhir, sampai risalah itu, risalah tauhid sampai ke telinga mereka, risalah tauhid sampai kepada mereka. Kapan? Untuk kita sekarang ini. Abah sedang menyampaikan risalatut tauhid. Artinya apa? Yang duduk dalam majelis ini, bahwa kita semuanya disebutnya mukallaf. Maka ketika kita menjadi mukallaf, maka wajib ayat takidah wa ayat riba. Apa wa ayat takidah? Itu mengiktikadkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala ada,
dan iktikad kita itu sampai kepada tingkat yakin. Karena iktikad seseorang itu dibagi kepada 4 bagian di dalam ilmu tauhid. Ada yang disebut dengan al-wahmu, ada yang disebut dengan asyaku, ada yang disebut dengan az-zonnu, dan yang terakhir ada yang disebut dengan al-yakin. Untuk sampai kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, akidah kita memuncak sampai kepada puncaknya sehingga 100% kita iman yakin kepada sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan di al-wahmu. Al-wahmu itu kadar keyakinan seseorang di angka 25%. Jangan di asyaku. Asyaku itu kadar keyakinan seseorang di angka 50%. Jangan di az-zonnu, karena az-zonnu itu kadar keyakinan seseorang di angka 75%. Tapi harus sampai al-yakin. Yakin? Yakin? Harus al-yakin. Yakin itu 100%. Bahkan jangan 75%, 99,99% ditolak iman yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ain wahidullah, hendaklah engkau mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan sekali-sekali ada syirik syai'an. Syai'an itu walaupun sebesar biji jarrah, walaupun sebesar atom, sebesar molekul, kalau ada yakin dalam hati kita kepada Allah selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sebesar jarrah, sebesar molekul, sebesar atom, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa seseorang yang di dalam hatinya ada syirik kepada ghairullah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak, kita harus yakin, seyakin-yakinnya 100% yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada. Kemudian kita teruskan wa ayya'rifa. Wa ayya'rifa itu disebutnya makrifat. Jadi kita gampang menyebut makrifat, tapi bagaimana makrifat itu insya Allah kita akan coba sampaikan sekarang. Apakah bisa dibahas, karena ini merupakan yang terakhir daripada pelajaran wujud. Apabila kita sudah tahu makrifatnya, maka tutup pelajaran wujud, baru kita masuk pindah kepada pelajaran kidam daripada sifat salbiah. Apa itu ayya'rifa? Ayya'rifa itu adalah makrifat. Apa itu makrifat? Makrifat itu ada apanya? Ada qaidahnya, ada usulnya. Yang makrifat, al-makrifatu hiya idrakun jazimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taradudu muwafiqun lil waqi'i nasyi'un an dalilin ma'al iddi'ani wal qabul. Jadi bagaimana mau makrifat? Definisinya aja nggak hafal ya begitu. Tapi insya Allah dengan duduk semacam ini, sungguh-sungguh semacam ini, Allah tidak lihat hasil kita, tapi Allah lihat kesungguhan kita. Pulang dari sini kita mati, tapi dalam kesungguhan mencari ilmu tauhid, mencari ilmu akidah, wafat dikumpulkan dengan mereka yang sudah sempurna yakin iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Idrakun jazimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taradudu muwafiqun lil waqi nasyi'un andalin ma'al iddi'ani wal qabuli. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa otak kita itu harus diperas untuk mencari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Karena tidak ada kekuatan untuk bisa menemukan zat Allah Subhanahu wa taala kecuali otak kita. Allah Subhanahu wa taala, kan Abah sudah ngomong kemarin bahwa Allah Subhanahu wa taala pertama menciptakan panca indera kita. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan postur tubuh kita. Ini panca indera luar biasa, hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Rupa apa yang tidak bisa ditembus oleh pandangan mata? Betul. Suara apa yang tidak bisa ditembus oleh dua telinga? Semua suara bisa diketahui. Suara bapak, suara ibu, suara anak, suara istri, suara burung, suara kambing, bisa begitu. Kemudian wangi, bau apa
yang tidak bisa ditembus oleh hidung? Bau apa? Ketahuan semua, bisa dibeda-beda. Betul? Rasa apa yang tidak bisa dirasa oleh lidah? Semuanya bisa dilakukan. Tapi sehebat apapun mata dapat membedakan semua rupa, sehebat apapun telinga dapat membedakan semua suara, sehebat apapun lidah dapat membedakan semua rasa, maka tidak akan mampu menembus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dapat menembus Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akal, hanya akal. Karena akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan yang sangat luar biasa. Ulama mendefinisikan mahwal aqlu, al aqlu huwa sirrur ruhani yu'rafu bihil ulum ad-daruriyat wan nazariyat, mahaluhu fil qalbi wa nuruhu fi dimaghi. Subhanallah, akal itu lebih halus, lebih lembut daripada roh. Kemudian ia mengetahui yang nampak dan ia mengetahui yang tidak nampak. Jadi akal itu tembus kepada sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh mata, yang tidak bisa ditembus oleh telinga, tapi oleh akal bisa ditembus. Di sebelah sana kita tidak melihat api, tapi yang kita lihat adalah asap. Yang menumbuhkan di sana ada api, mata bukan? Bukan. Yang menumbuhkan di sana ada api, telinga bukan? Bukan. Apa? Akal. Oleh karenanya akal ini punya jangkauan yang sangat luar biasa, yang sengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dianugerahkan kepada umat manusia. Yang kekuatan dan kehebatan akal ini luar biasa. Itu yang bikin baling-baling di kampung itu, sehingga ada yang disebut dengan, kalau di kampung Abah, kolecer. Ada kenal kolecer? Ada yang kenal kolecer? Kalau ada angin, bruk. Kenapa bisa begitu? Karena ada sentuhan akal. Kata akal ini harus begini, namanya kalau bahasa Sunda dikuliwat. Coba pasang angin, muter, karena ada sentuhan akal. Kenapa itu sepeda bisa berjalan? Padahal kakinya cuma 2, tapi banyak orang yang tidak jatuh kecuali sedang belajar. Kenapa? Karena ada sentuhan akal. Kenapa ada mobil? Karena ada sentuhan akal. Kenapa ada kapal? Ada sentuhan akal. Itu kapal benda jatuh, kenapa sekarang bisa terbang? Ada sentuhan akal. Itu apa namanya, pesawat itu kapal, kenapa tidak tenggelam? Padahal semuanya benda jatuh. Ada sentuhan akal. Sentuhan akal, sentuhan akal. Semuanya yang ada teknologi ini sentuhan akal. Allah kasih akal. Allah cabut akal. Sehebat Pak Habibie dicabut akalnya, bisa bikin pesawat? Tidak. Ada sentuhan. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian gak apa-apa itu akal digunakan yang lain, yang penting bermanfaat. Tapi aku menciptakan akal kalian bukan untuk itu sesungguhnya, untuk bertemu dengan aku, untuk berjumpai aku. Itu akal. Tapi tidak cukup dengan akal, tidak cukup dengan idrakun jazimun bihaitsu la yakum ma'atadudu, begitu, tidak cukup. Jadi temuan akal itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud itu harus sesuai dengan keagungan Allah, wujudnya Allah, dengan kehebatan Allah, dengan wujudnya Allah, harus muwafiq lil waqi, sesuai. Karena ada hari ini orang yang punya yakin 100% kepada Allahnya, tapi bukan Allah yang itu, bukan Allah yang, tapi Allahnya yang itu, Allahnya yang ini, Allahnya yang no. Ada Allah ini, ada Allah itu, ada Allah no. Ada enggak? Allahnya Isa, Allahnya Brahma Siwa. Ada lagi Allahnya Wisnu. Jadi Allah ini, Allah itu, Allah no. Allah itu bukan yang ini, bukan yang itu, bukan yang no. Allah itu yang hakiki. Allah yang bukan Allah idopi, yang bukan Allah arini, adalah Allah yang hakiki. No, itu namanya arini semuanya. Masa patung dibuat Allah? Masa makhluk Isa dibuat Allah? Yang Allah itu
hakiki, bukan ini, bukan no, bukan itu. Ini penting. Begitu. Ada enggak yang sekarang yakin 100% ke no? Ada. Itu kalau keyakinan orang sana. Kamu yakin? Yakin. Isa itu anak Allah. Yakin enggak? Yakin 100%. Tapi tidak muafik lillah. Keyakinan dia tidak sesuai dengan kenyataannya. Kalau dia wajar pantas dijadikan Allah. Tidak. Apalagi patung Brahma, Siwa, Wisnu dan seterusnya. Ada lagi yang onoh lagi. Banyak hari ini keyakinan-keyakinan yang mereka memiliki keyakinan 100% tapi tidak muafikun lil waqi. Sedangkan menurut patokan marifat harus muafikun lil waqi. Harus sesuai dengan kenyataan. Karena ada Allah yang tidak sesuai dengan kenyataan Allah. Kalau disuruh menciptakan, dia tidak mampu karena salah satu sifat daripada Allah adalah pencipta. Kira-kira Nabi Isa bisa mencipta enggak? Kira-kira patung Brahma Siwa bisa mencipta enggak? Jangan mencipta, ada lalat di irungnya, titah ditepak bisa enggak kira-kira? Sumprukeun tak keyakinan kitu mah. Jadi la ilaha illallah. Cukup sampai muwafiqunil waqi. Menurut patokan marifat tidak harus nasyun andalilin. Harus punya legalitas formal. Legalitas daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa wujudnya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil. Berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan Al-Hadis. Ada dalilnya? Ada. Qul man rabbus samawati wal ardo. Qul Allah. Siapa yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi? Katakanlah bahwa semuanya adalah Allah. Abah dulu pernah membuat gambaran. Jangankan kita berbicara langit, berbicara bumi, jangan berbicara hutan, jangan berbicara laut, jangan berbicara matahari, janganlah berbicara bulan. Gagah teuing cek urang sadeng. Ambil satu rumput yang sudah terpisah dari tangkainya, yang sudah hitam kering, tidak sama sekali dilihat sebelah mata manusia. Tarik oleh kita, yuk kita jalan ke rektor IPB, ke sana kumpulkan para dekan, para mahasiswa. Ini apa? Kira-kira dapat siapa yang bikin? Berdasarkan rumusan mereka, tentu mereka tidak akan pernah mengakui kalau mereka pernah bikin ini satu lembar rumput yang sudah kering. Rumusannya buat mereka. Tuh, rumusan yang mereka buat ini berawal dari biji. Biji tidak akan tumbuh kalau tidak ada tanah. Tanah tidak akan bisa menumbuhkan biji kalau tidak ada air. Apabila sudah ada tanah, ada air, pasti ia tumbuh. Ketika ia tumbuh, kemudian nanti besar, ada daun. Setelah ada daun, nanti ada bunga. Setelah ada bunga, nanti ada buah. Buah itu pun tidak langsung matang, pentil dulu. Kalau pentil, warnanya hijau. Nanti habis pentil, nanti naik sedikit, merah, kuning. Baru dari kuning, baru merah. Nah, itu ketika hijau, pentil, itu warnanya hijau. Nah, sekarang yang pertanyaannya, yang mengecat hijau setiap pentil itu siapa? Apa tahu kalau buah masih kecil hijau, terus yang ngecat hijau siapa? Ada yang mampu makhluk? Ada ngecat hijau, dan setiap hijau pasti pahit. Terus yang meletakkan pahit itu siapa? Yang ngasih suntikan pahit. Dari situ naik jadi kuning. Yang ngecat kuning itu siapa? Dari warna kuning rasanya juga naik, dari pahit menjadi asam. Terus yang bikin asam itu siapa? Yang memasukkan rasa asam. Dari kuning warna kuning kemudian rasa asam naik ke warna merah. Dari warna merah rasanya manis. Yang ngecat merah siapa? Yang membuat rasa manis siapa? Siapa kira-kira? Diakui nggak rektor IPB? Enggak. La ilaha. Pasti ada sebuah kekuatan. Menurut apa kekuatan ini adalah yang disebut dengan Allah.
harus nasiun an dalilin, harus ada dalilnya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi kalau sudah ngaji tauhid, sifat wujud, pulang dari sini baru kita akan yakin kepada setiap yang ada itu adalah diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kita. Boleh Abah ingin ajarkan kepada diri Abah, kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebuah filosofis dari guru Abah. Diri di dieu kieu ayeuna eta tapak dambel pangeran. Diri di dieu kieu ayeuna eta tapak dambel pangeran. Diri di dieu kieu ayeuna eta tapak dambel pangeran. Diri dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, tidak ada andil Allah yang menciptakan kita. Di dia kita sedang duduk sekarang, nggak ada yang andil kecuali Allah. La tataharrak walau mithqala dzarratin illa biizni. Tidak ada yang bergeser, yang bergerak, walaupun pergerakan itu sebesar biji darah, kecuali digeserkan oleh Allah. Dari rumah kita digeser ke sini oleh Allah. Dari rumah kita disolatkan oleh Allah. Dari rumah kita didudukkan oleh Allah. Dari rumah kita datang ke sini disabarkan, dikuatkan oleh Allah. Allah yang menundukkan, yang menyabarkan, yang kita punya perhatian dengan Allah. Kia sedang begini itu dibeginikan oleh Allah. Kita mau begono, mau begitu, kalau kata Allah begini. Hari ini masih mau begono, masih mau begitu. Kalau Allah cabut nyawa kita, siapa yang bisa mau begono begini? Allah. Semuanya adalah karena Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi pelajaran penting kepada kita. Jadi pulang dari sini, kalau kita melihat diri yang ada, nampak keagungan Allah. Melihat pohon, melihat gunung, melihat laut, melihat semuanya, yang ada keagungan Allah. Yang nampak dalam hati kita, yang masuk dalam hati kita, hanya keagungan Allah, kebesaran Allah. Dan ini yang harus kita lakukan setiap saat. Kita tidak pernah tahu Allah kapan akan cabut usia kita. Ketika Allah cabut usia kita, kosong hati kita daripada keagungan Allah, kosong hati kita daripada kebesaran Allah, kosong hati kita daripada kemuliaan Allah Subhanahu. Wallahi tidak akan pernah mampu mengucapkan kalimah la ilaha. Tapi kalau sedang penuh ada keagungan Allah, ada kebesaran Allah, ada kemuliaan Allah, karena kita sudah belajar sifat wujudnya Allah Subhanahu. Semua yang wujud adalah diwujudkan oleh Allah, yang nampak kebesaran Allah dari semua yang kita lihat ini. Kemudian termasuk melihat diri kita. Man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui tentang dirinya, dia akan mengetahui tentang Rabbnya. Pada saat melihat, ia ingat Allah karena mata dilihatkan oleh Allah. Pada saat mendengar, ia mengingat Allah karena pendengaran diberikan oleh semua, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Melangkah ingat Allah, berkedip ingat Allah, bekerja ingat Allah. Allah, 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 Allah. Meninggal la ilaha illallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.